kerjaan. Itulah yang aku ucapkan minggu pagi ini ya. Tuh. Apalagi yang harus aku ucapkan ya, keburu ada siapa. Jadi di sini kan tempat kebanyakan orang datang, termasuk dari banyak partai ya, yang diskusi-diskusi sama si Abah gitu. Di sini tuh Pak Haji Jampang pernah kesini. Pak Haji Jampang kan masang banner Demokrat. Jadi aku juga ingin ketemu dong sama ketua Demokrat. Siapa sih ketua Demokrat? Aku tidak tahu. Pak Haji siapa sih ketua Partai Demokrat? Aku nggak pernah aja ngobrol, jarang sama Pak Haji Jampang. Pak Haji Jampang baik banget loh orangnya. Dia itu loyal. Wah, loyal. Emang aku pernah dijajanin? Enggak lah. Biasanya beliau itu bawain makanan ke sini ya. Terus kalau kasih sesuatu itu sebagai tanda terima kasih, syukuran kali ya. Makanya kan menghibahkan cara. Tuh Pak Haji Jampang, tuh banner Demokrat ada di sini. Tuh, halo Demokrat. Halo, kata si Om Iwan tadi. Aku mah itu katanya Mi. Aku mah golekar. Kata aku, kok si Om tuh nyindir-nyindir aja sih gitu ya. Bukankah aku bukankah aku golkar? Aku ini tidak pernah lari dari masalah. Aku selalu menghadapi permasalahan ini dengan cara yang baik. Mudah-mudahan ya dengan cara yang benar. Selalu mengutamakan musyawarah mufakat. Selalu berusaha untuk menyelesaikan setiap permasalahan. Karena permasalahan akhir zaman itu riuh, semua ngeyel dengan pendapat masing-masing, semua menginginkan akulah yang benar, eyel-eyelan nggak bener nggak sayangku. Terus termasuk si sayang juga marah-marah melulu. Jadi kalau perkara memaafkan, aku tuh tipe orang yang selalu lapang dada dengan apa yang mereka lakukan, apa yang Anda lakukan, apa yang kamu lakukan. Karena berbalik lagi, setiap perbuatan itu berbalik ke diri kita masing-masing ya. Jadi aku dengan cara dengan cara yang hati terbuka, legowo ya, memaafkan kesalahan ya di masa lalu, asalkan aku tidak mau diusik oleh pihak-pihak yang lain di masa lalu ya. Jadi ini antara between bukan between, jangan ke Inggris-Inggrisan. Kamu mah orang Sunda atau Kang Kang Haji serban palid naga hatinya aku lagi radang lagi tuh. Jadi intinya aku bukan penyanyi, tapi aku itulah yang ku khawatirkan ya. Jadi di situ aku tidak mau diusik dengan hal-hal di masa lalu ya. Perkara memaafkan. Siapa tuh? Oh, si Om. Di sini banyak yang tamu yang berpolitik juga mungkin ya, karena sepertinya. Tapi di sini aku mah hanya punya doa ya. Siapapun yang masuk ke sini harus bertujuan baik. Insya Allah baik untuk kalian gitu ya. Pokoknya harus lurus niat ya. Ke majelis, ke masjid. Maksudnya majelis apa ya? Majelis kebaikan. Jadi di sini, halo, aku sedang menunggu ketua Demokrat. Coba datang ke sini deh, ketua Demokrat. Pak Haji Jampang, aku mau ketemu ketua Demokrat, boleh nggak? Kalau kata Pak Haji, Pak Haji sekarang udah di di DPR terus ya. Jadi anggota DPR udah sibuk, udah riweuh. Tapi suka sih belakangan ini ada lagi ya, cuman aku riweuh ke ruko bolak-balik ya. Jadi itulah ya Pak Haji Jampang ya. Aku mah tidak pernah bohong. Pak Haji Jampang, kata Pak Haji, Umi siapin aja sertifikat buat balik nama, karena tanah itu belum dibalik nama. Aku sempat ngomong ke Pak Haji, mumpung aku sehat, jadi tanah yang hibah itu mau dibalik namain gitu atas nama sini ya, maksudnya gitu. Kasih anak-anak kan kalau mau untuk kedepannya sebenarnya
Anak-anak kan punya jalan hidup sendiri-sendiri. Anak-anak mah tidak diajarkan ini warisan, ini enggak. Mereka itu malah punya kehidupan sendiri-sendiri ya. Aku mau sekolah, aku mau kuliah, jadi mencar. Anak-anakku itu tipe yang punya tujuan masing-masing, sama seperti aku gitu. Jadi di sini aku bertugas merawat ya, merawat apa yang kalau titipkan ya, rumah semampu aku ya. Kadang aku tuh anti debu, males lap-lap. Coba lihat rumah padepokan kan banyak debunya, karena aku sensi tuh Mbak Ustad, aku ini anti debu, harus bersihan mulut tuh. Makanya kalau disuruh lap-lap, antinya aku tuh anti lap-lap. Kulit aku tidak bisa terkontaminasi sama debu, apalagi debu-debu yang bertebaran di hatinya orang-orang. Emang ada orang-orang debu? Bukan ya, orang-orang mah orang-orang yang baik. Jangan begitu ya, tidak boleh seperti itu. Jadi intinya apa ya, aku tidak mau membahas apapun karena di sini ada spanduk Demokrat, jadi support Demokrat. Aku tidak bohong, aku mah beneran. Tuh, kalau jalan-jalan begini, sifat kekanak-kanakan aku datang deh, terjajan. Aku minta dijajanin. Di sini tuh aku sedang menunggu kebaikan itu datang. Aku tidak pernah ingkar janji ya, seperti yang ku lakukan sesuai dengan komitmen sama Allah ya. Tidak boleh aku ingkar. Sepulang umrah aku melihat ke selain Ka'bah ya, tidak boleh, dan seharusnya tidak boleh begitu. Kira-kira makanya aku berjalan sendiri tuh gitu. Bagaimana? Aku tidak pernah bohong, aku tuh selalu lapang dada. Nggak ada tuh amalun amalukum, yang penting aku mah tetap ceria dengan sifat aku. Dan apa ya, pokoknya aku masih sedang menunggu lah ya. Dan istilah di waktu-waktu senggang itu dengan hal yang baik. Menunggu siapa? Ya menunggu siapa ya? Menunggu kesayangan aku dong, Pak Ustad. Tuh kan kalau udah ngomong lagi udah sepanangnya benar-benar luar biasa pagi ini, Pak Ustad. Tuh tanaman aku belum keurusin, aku mau berangkat nih. Ya begitu ya. Jadi intinya aku selalu menyelesaikan setiap permasalahan hidup dengan sabar mufakat. Tidak bohong, aku mau tidak bohong. Dan jangan diminta maafkan kesalahan aku. Aku sudah memaafkan kesalahan. Karena aku tipe yang fokus dengan tujuan hidupku ya. Karena hidup ini harus ada tujuan dong. Tidak boleh tidak. Kalau yang tidak punya tujuan mah ya itulah keduniaan itu. Duniaan itu sampai kapan sih? Itu ya, ada kurun waktunya jenuh. Betul tidak? Jenuh aku mendengar. Tuh kan suaranya juga udah, aku tidak bisa menyanyi lagi. Kalau muter-muter masih diizinkan sama Allah, tapi untuk menyanyi tidak ada lagi karena suaraku semakin sering terkena radang gitu ya. Jadi aku mendingan muter-muter aja ya. Jadi apa ya, itu saja yang disampaikan. Ini suaraku gak enak masalahnya, banyakkan demanis lagi deh. Sudah ya, kok aja diem tuh. Ntar dulu, ntar aku muterin baju dulu ya. Tuh kalau muterin baju, Allah masih mengizinkan. Makanya kan lihat penampakan di alam di atas, di langit. Yang adanya nari-nari itu kan. Kalau suara tidak ada lagi suara, tidak bisa suara karena suaranya sudah terkena radang. Terkena radang gak usah. Aher, teman-teman Palestina lover, aku tidak membahas tentang itu ya, gemeng-gemakan Palestina lagi karena udah selesai ya. Ini mah sekarang acaranya Chai bersama aku. Nah, bagaimana? Baju aku minggu ini. Nah, jadi ceritanya baju ini punya history ya. History tahu nggak? Kalau yang bahasa Inggris enggak history ini
baju gamis ini murni asli dari Arab Saudi ya. Jadi ceritanya ada TKW yang pulang ke Indonesia, terus dia butuh uang buat beli susu cucunya waktu di sekolahan di Mekarsari waktu itu. Terus nih katanya beli dong baju ini, aku dikasih baju abaya ini dari bosnya katanya, jadi butuh buat beli susu. Akhirnya kata aku, sini ada berapa? Akhirnya ada 3 baju, 3 apa 4. Aku beli dengan harga yang inilah seadanya uang aku gitu ya. Di sini karena kepanjangan sampai ngeyup, akhirnya aku gubah seperti kehidupanku gubah ya. Kehidupan aku gubah boleh nggak ya? Boleh aja kata. Kalau aku umur lagi, aku tidak akan memotong gamis ini karena buat tawaf di depan ya, di depan Ka'bah, tapi karena digunakan untuk acara tertentu seperti sekarang di jarah-jarah gitu ya, untuk ke jarah-jarah tuh bisa ke Bahmas, bisa ke Arasyah ya, jadi aku potong tuh nggak terlalu panjang dan tamat penampilan aku benar seperti orang Arab. Jadi di sini kalau bepergian jauh aku menggunakan yang hijab panjang, jadi memudahkan aku untuk sholat di rest area gitu. Jadi tidak rebutan lagi mau kena ya, itu fungsinya. Jadi aku selalu menggunakan hal yang aku pakai itu berdasarkan fungsi dan manfaatnya gitu. Nah, karena aku mengubah menjadi sesuatu yang aku kan dipakainya di Indonesia tuh, jadi aku tambahkan variasi batik yang unik, batik yang unik tuh. Jadi separuh aku tempelin batik yang unik tuh. Dan ini dan ini aku menggunakan karya aku sebagai ciri khas untuk yang umrah dan haji, tapi bukan batik ya. Nah, aku teruskan lagi karena ada gangguan sedikit ya. Jadi aku selama 7 tahun ini selalu memberikan ke yang umrah dan haji, tapi ada juga yang beli ya. Aku mendandani yang umrah itu dengan ciri khas sendiri. Biasanya aku menggunakan brokat ya. Jadi yang sebelah ini brokat. Jadi gayanya itu khas gitu kayak aku. Kalau buat ceria-ceria aja ya. Aku ini tipenya orang yang tidak mau dipusingkan dengan masalah yang ada, tapi nanti dengan berjalannya waktu masalah kita akan terselesaikan dengan benar ya. Mudah-mudahan baik ke depannya. Nanti baik. Bukan? Makanya suami aku yang pendiam senang banget karena aku pecicilan. Coba laki-laki yang diam itu menyukai perempuan yang pecicilan kayak aku. Jadi akhir zaman ini aku tidak bernyanyi, tidak boleh bernyanyi, tapi harus begini. Coba dilihat di penampakan di langit, tadinya apa? Penyanyi? Bukan, tapi penari. Akhir zaman ini tuh. Jadi ciri khas yang umrah itu menggunakan brokat ya. Kalau batik belum, karena batik itu aku pikir ada dari travelnya ya, travel khusus batik kan. Tapi di sini kemarin Pak Hendri bilang, Umi ini batik bisa Umi, katanya kotak yang separoh, tapi bawahnya pakai apa memangnya, kata aku. Pakai sarung Umi. Ya udah, kalau begitu nanti aku akan jadikan lagi sarung, kalau enggak sarung celana gitu. Kalau udah ngomong heho capek Bo. Jadi itu aku tidak pernah berbohong, seperti aku mengucapkan ikrar sama Allah ya, tidak pernah berhenti meskipun orang berhenti dong Umi ada ini itu. Tujuan itu kan berbagi sama yang umrah haji gitu ya, tidak untuk komersil.
gitu kira-kira. Terus itu apa salahku dong gitu. Jadi aku terus dengan kegiatanku ya, meskipun hanya waktu sedikit dan budget uang juga yang terbatas gitu ya, oke. Jadi apa ya, nah itulah intinya. Jadi aku tidak mungkin berbohong. Permasalahannya akhir zaman ini bagaimana jadi di satu sisi kita ingin berjalan sesuai dengan apa yang ada di benak kita, di sisi lain kondisinya itu seperti bagaimana. Jadi nunggu adem dulu. Kalau aku selalu menyelesaikan permasalahan dengan istirahat dulu. Kalau perlu ya, ada orang-orang jenis-jenis yang sekiranya mengganggu pikiranku ya, mengusik ketenangan batinku, bahkan aku perlu blokir ya. Kalau misalkan ada kader-kader nih hanya berisi gitu, aku pernah bilang sama beberapa kader ya waktu itu, mohon maaf ya mah, aku blokir nomornya. Karena apa? Nanti dikhawatirkan kalau kader-kader itu bercerita tentang komunitasnya terus tanpa sadar, terus ke upload kedengaran di handphone aku, kan kasihan ya. Jadi mereka yang kena gitu. Jadi aku berusaha menata lah ya. Jadi banyak yang nomor-nomor handphone yang diblokirin sama aku waktu itu ya, untuk kebaikan mereka juga. Nanti kalau ngobrol sama aku, ngobrolin